Selamat malam Romo. Malam. Ini ada yang perlu saya pertanyakan. Ya. Itu mengenai dasarnya spiritual Pancasila itu bagaimana dan seperti apa, Romo? Dasarnya Dasar spiritual Pancasila itu seperti apa dan bagaimana? pertanyaan yang bagus ya. Pancasila itu bukan agama, bukan partai politik, bukan aliran, dan bukan kepercayaan. Tapi Pancasila itu wahyu kenegaraan yang dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Yang diturunkan langsung dari Tuhan melalui Bapak Proklamator I.R. Soekarno. Jadi wahyu kenegaraannya yang diberikan langsung dari Tuhan melalui Bapak Proklamator I.R. Soekarno sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan itu bisa menjadikan pedoman hidup untuk manusia, khususnya untuk bangsa Indonesia, umumnya untuk bangsa-bangsa di dunia. Kalau menyangkut tentang spiritual Pancasila, karena dalam Pancasila itu sangat kental dalam berketuhanan, menampung berbagai macam agama, kepercayaan, dan semua itu ditampung, diterima, diberikan kebebasan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing, dan dibebaskan untuk mengembangkan. Karena kalau dasar negara Republik Indonesia bukan Pancasila, ini bisa kacau balau. Karena kalau berdasarkan negara agama, ini sudah banyak terjadi keributan. Karena apa? Kalau hanya mengacu satu agama, tentunya agama-agama yang lainnya akan tersisihkan atau kurang bisa menerima. Makanya udah final itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang didampingi dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai pengendali ya. Di Indonesia, kalau istilah keramat loh ya, punya senjata sakti. Kalau di pewayangan itu senjata kadewatan yang namanya Trisula. Trisula yang saya maksud itu Tritunggal, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam menjalankan Pancasila, semua diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan begitu juga dalam kebinekaan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Keduanya itu tadi tentang Pancasila dan kebinekaannya, semua diatur dalam Undang-Undang 1945 sebagai pengendali. Makanya bisa digambarkan itu senjata Trisula atau Tritunggal. Tadi yang ditanyakan dasar spiritual Pancasila. Ya. Iya. Sebagai dasar spiritual Pancasila ada 5 dasar sebagai patokan atau pedoman dalam spiritual. 1. Kuncinya berserah diri kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing, dan pengampunan, berserah diri dan pengampunan, pertobatan, minta ampun. Kedua, menerima ketetapan Tuhan. Ketiga, mempersilahkan kuasa Tuhan mengatur, menuntun diri kita ke dalam perjalanan suci. Karena tidak satupun yang bisa mendekati yang maha suci tanpa melalui Roh Suci. Keempat, menyaksikan dan merasakan keberadaan Tuhan dalam diri. Kelima, menjalankan dharma, mendermakan cinta kasih sayang Tuhan kepada sesama, itu sebagai dharma. Ada 5 dasar tadi ya. Pertama, kuncinya ini pasrah diri kepada Tuhan dan minta ampun dan pengampunan. Pertobatan itu di hadapan Tuhan. Tentunya ada doanya sebagai pengantar. Doa itu pengantar agar sampai ke tujuannya yang seperti yang kita maksud. Doanya dengan bahasa Indonesia, karena ini di wilayah Indonesia. Dan bahasa yang menjadi bahasa pengantar, bahasa kesatuan juga bahasa Indonesia. Bisa saja dengan bahasa yang lain, seperti saya ya. Saya itu orang Jawa. Tapi kalau saya doanya dengan bahasa Jawa, masih kesukuan. Sedangkan saya anak Indonesia. Jadi yang kita terapkan dengan doa berserah diri dan pengampunan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Karena apa? Bahasa Indonesia pun bahasa ilahiyah. Seluruh bahasa di dunia sebenarnya bahasa ilahiyah. Kalau tidak ada
masalah satu manusia yang bisa menciptakan satu bahasa untuk salah satu bangsa. Dari seluruh bahasa ilahiyah, Tuhan pasti tahu. Mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia dalam berdoa? Apalagi ini menyangkut tentang Pancasila. Ya. Kita meneladani, mencontoh dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu salah satu hamba Allah yang berketuhanan, bernegara, dan berbangsa. Yang dimaksud berketuhanan, Nabi Muhammad SAW mengembangkan keyakinannya dengan wadahnya Islam. Bernegara dalam mengembangkan keyakinannya dengan bahasa dan tulisannya negaranya Arab. Berbangsa dengan perjuangan beliau, bangsa Arab makmur. Bisa dilihat hasilnya sekarang. Itu yang perlu kita teladani. Sedangkan Pancasila di situ jelas wahyu kenegaraan yang layak dijadikan satu tuntunan, pedoman untuk kehidupan umat manusia, khususnya untuk bangsa Indonesia, umumnya untuk bangsa-bangsa di dunia. Selesai itu dulu. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan lagi ya. Iya, Romo. Terima kasih banyak atas ulasannya. Sama-sama.